Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Selain itu, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu pun ikut mundur dari jabatan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkap Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden pun hari ini menandatangani kepres pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pratikno tidak menjelaskan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dengan mundurnya Bambang dan Doni, Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni diangkat sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden berharap Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan IKN. Mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menepis kabar mundurnya Bambang terkait rencana upacara 17 Agustus di IKN yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Basuki pun memastikan Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Negara setelah instalasi air IKN selesai. Pengerjaan saluran air ditargetkan rampung pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Baru hari ini aja Pak. Iya. Karena kita kan kami saya kira nggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri. Pak, berarti untuk rencana Presiden berkantor di IKN Juli akan tetap on schedule, Pak? Insya Allah kalau akhirnya masuk Juli ini akan masuk. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut mundurnya Kepala Otorita IKN menunjukkan tidak matangnya perencanaan pembangunan IKN. Hasto menyebut tidak adanya ruang perencanaan yang matang menyebabkan beban kerja bagi pejabat di IKN terlalu berat. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Presiden Joko Widodo masih mencari kandidat definitif untuk memimpin otorita IKN. Jokowi berencana menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti di IKN. Tim Liputan, Kompas TV. Dua pejabat otorita IKN hari ini mundur, dan akankah mundurnya dua pejabat IKN ini bisa berpengaruh terhadap investasi dan percepatan pembangunan IKN? Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR fraksi PAN Guspardi Gaus dan pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Guspardi, Pak Trubus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Guspardi, kalau PAN melihatnya apa iya seperti PDIP yang tadi bilang kritiknya targetnya terlalu berat untuk IKN ini dan bahkan perencanaannya tidak matang? Ya, saya memang beberapa hari yang lewat ditelepon oleh berbagai mass media
menanyakan tentang kebenaran daripada Pak Bambang serta Pak Tony mundur dari jabatannya. Tapi ketika itu dibilang hoax. Pada hari ini bahwa informasi itu benar adanya. Tentu saya dikagetkan dan merasa prihatin terhadap mundurnya dua tokoh dalam rangka proses pembangunan IKN ini. Tentu kita yakin dan percaya bahwa sistem di pemerintahan dan pembangunan kan sudah ada mekanismenya. Oleh karena itu, saya berharap dengan mundurnya dua tokoh ini tidak akan berpengaruh terhadap proses pembangunan terhadap IKN ini. Nah, kalau Pak dari PAN, apakah melihat bahwa ada target tinggi yang tidak bisa dicapai oleh dua pejabat ini sehingga memilih mundur? PAN melihat ke arah sana? Saya ketika kami Komisi 2 melakukan RDP beberapa bulan yang lewat, saya adalah orang yang mempertanyakan progress report dari sendiri sebagai diberikan oleh Pak Bambang itu ketika beliau memimpin RDP dengan Komisi 2 memang banyak capaian-capaian yang menurut hemat saya sulit untuk bisa target itu sesuai dengan target yang diharapkan. Lalu saya mempertanyakan ketika itu persoalan keinginan untuk melaksanakan hari proklamasi, menurut hemat saya ketika itu saya ungkapkan hari proklamasi itu kapan saja bisa dilaksanakan, di mana saja bisa dilaksanakan, tidak tergantung kepada proses daripada pembangunan. Jadi korelasi antara pelaksanaan hari proklamasi dengan progress report terhadap pembangunan menurut hemat saya bukanlah sesuatu yang penting kita bahas, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana proses report yang ditargetkan oleh pemerintah, begitu juga schedule yang direncanakan oleh kepala IKN itu sesuai dengan harapan dan keinginan. Dan perlu juga dicatat bahwa Pak Bambang itu kan manajerial. Soal pembangunan adanya kan di PUPR. Oleh karena itu soal progress report pembangunan itu pelaksanaannya tentu lebih banyak kita tanyakan kepada Pak Basuki sebagai pelaksana daripada proyek tersebut. Sedangkan Pak Bambang adalah orang yang memanage bagaimana proses secara menyeluruh itu bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan harapan dan keinginan daripada Bapak Presiden. Baik, kalau dari Pak Trubus lihatnya apa sih yang jadi kendala utama dalam mewujudkan target IKN pembangunan, percepatan pembangunan IKN dalam waktu dekat ini sehingga ada dua pejabatnya mundur? Iya, menurut saya adanya banyak protes-protes dari masyarakat, ada juga yang memang selama ini cukup muncul di publik. Kemudian juga persoalan ini Mbak, pembebasan lahan tanah gitu. Nah ini menjadi hal yang sangat prinsip juga karena apa? Karena pembebasan tanah selama ini banyak mengalami kendala sehingga ini menimbulkan pertimbangan yang berat bagi Bambang Susantono untuk melaksanakan. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur pendanaannya yang sampai hari ini masih murni menggunakan APBN dan belum ada investor yang masuk juga di situ sehingga kelihatannya dengan target-target yang selama ini ditetapkan itu memang jauh dari harapan, artinya belum realistis Mbak, sehingga ini menyebabkan beban berat bagi Bambang Susantono dan kawan-kawan untuk melaksanakan secara realistis gitu ya. Yang selain itu saya melihat Bambang Susantono menghadapi situasi yang berat, tekanan-tekanan dari Kementerian PUPR karena selama ini kan meskipun dia sebagai pelaksana manajer di lapangan toh di dalam konteks ini adalah IKN itu sifatnya otonom sehingga dia harus bisa mampu mengembangkan secara cepat, tetapi karena situasinya yang diburu-buru kemudian juga karena targetnya banyak yang muluk-muluk juga sehingga yang terjadi adalah bagi Bambang Susantono mau tidak mau dihadapkan oleh situasi yang tidak ada pilihan kecuali mengundurkan diri gitu Mbak. Jadi ini memang yang sangat realistis dan logis dalam pengertian bahwa apapun yang terjadi, siapapun yang memegang kondisi ini akan berat Mbak, apalagi target
adanya 17 Agustus harus Ya. istilahnya proklamasi di sana lah, kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, ini kan 1 hari bahkan diumumkannya sebelum Pak Presiden Jokowi hari ini sudah ada di IKN, tapi harusnya besok sudah mulai groundbreaking dan sebagainya. Kalau Pak Gus Pardi lihat dengan ditunjuknya Pak Bas backgroundnya infrastruktur PUPR, lalu Mas Raja Juli itu soal agraria tata ruang, apakah memang bisa dianggap menyelesaikan permasalahan infrastruktur dan juga pembebasan lahan yang sampai saat ini masih jadi kendala, Pak Gus? Memang sebagaimana kita dapatkan informasi dari berbagai mass media, persoalan tanah adalah sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Bambang ketika itu. Pembebasan tanah adalah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang sederhana. Dan ketika itu saya juga bagian orang yang mempertanyakan tentang progress report apakah bisa sesuai dengan target. Nah, oleh karena itu, karena Pak Bambang ini adalah manajerial, sedangkan pelaksana adalah PUPR adalah Pak Basuki, tentu kita harapkan dengan ditunjuknya Pak Basuki sebagai pelaksana dari kepala IKN ini, tentu kita harapkan percepatan terhadap pembangunan itu sesuai dengan harapan dan keinginan. Tapi dari kertas kerja yang disampaikan oleh Pak Bambang ketika kami melakukan RDP beberapa bulan yang lewat, memang ada sesuatu yang menurut hemat saya sulit untuk dicapai target yang beliau sampaikan itu. Apa itu ya terutama? Ya banyak hal capaian itu baru ada yang 42%, 50%, sedangkan target yang ingin diselesaikan itu dalam jangka waktu 2-3 bulan itu adalah sesuatu yang sulit menurut hemat saya untuk direalisasikan. Oleh karena itu dengan ditunjuknya Pak Bambang, Pak Basuki sebagai PLT daripada kepala ini, tentu beliau bisa melakukan progress report terhadap percepatan pembangunan ini bisa dilakukan. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidaklah sederhana. Oleh karena itu saya berharap bahwa kondisi ini tentu harus diselesaikan secara menyeluruh. Ibarat memasak bika itu di atas ditekan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh presiden, di bawah banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh kepala IKN ini. Dua mata rantai inilah yang perlu diselesaikan, karena bagaimanapun dua hal ini tentu adalah sesuatu yang menjadi kendala untuk melakukan percepatan itu. Nah, Pak Trubus, bagaimana solusi yang bisa terbayangkan? Satu, menjaga trust investor, yang berikutnya adalah percepatan pembangunan. Iya, menurut saya ini harus mencari sosok pengganti Bambang Susantono, ya paling tidak orang yang punya kapasitas untuk mendatangkan investor. Nah, selama ini setidaknya orang yang ya setara lah dengan Bambang Susantono. Tetapi kita percaya bahwa orang Indonesia itu banyak yang meskipun kita belum punya pengalaman membangun IKN itu, tetapi orang Indonesia yang punya kapasitas kemampuan untuk membangun IKN saya rasa ada. Hanya memang ini harus dilakukan satu pemilihan yang betul-betul tepat. Dalam arti presiden tidak hanya sekedar menunjuk kepada seorang menteri ini, tapi ini saya pesimis dengan kondisi yang ada. Karena apa? Karena waktu kepemimpinan Pak Presiden Jokowi hanya tinggal beberapa bulan lagi, Mbak. Okay. Jadi kalau target-target ini selama ini anggaran yang terpakai sudah 75 triliun ya, tetapi yang kita lihat semua infrastrukturnya belum jauh dari harapan. Yang ada ya cuman ini apa adanya gitu, dengan kualitas. Saya khawatirnya kualitasnya malah di bawah SNI nantinya lah, itu yang khawatir juga, Mbak. Jadi ini harus juga dilihat secara utuh bagaimana kemudian pemerintah tidak semerta-merta mengatakan bahwa dengan ditunjuknya Raja Juli Antoni persoalan tanah akan selesai juga. Saya rasa juga ini satu hal yang mission impossible juga, Mbak, menurut saya itu. Nah, seberapa bisa pemerintah mengatasi tantangan ini, percepatan pembangunan dan juga kepercayaan investor di sisa beberapa bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengebut IKN? Terima kasih Pak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR fraksi PAN. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik. Selamat malam.